Para siswa dari sekolah menengah bergengsi di Swiss terkejut secara kolektif begitu mereka turun dari bus di sebuah rest area jalan tol Indonesia. Rencana mereka yang semula hanya ingin ke toilet seketika berantakan total. Apa alasan dibaliknya? Pemandangan yang mereka saksikan di Indonesia benar-benar di luar imajinasi mereka, yang selama ini membanggakan infrastruktur tingkat atas Eropa. Ada pusat perbelanjaan di rest area. Ada 150 pilihan menu makanan. Kejutan yang lebih besar menanti mereka. Malam harinya, saat mengunjungi sebuah pemandian air panas, semua orang, mulai dari anak konglomerat Swiss hingga ketua OSIS, mengenakan handuk di kepala, memecahkan telur rebus, dan berseru, tidak ada yang seperti ini di Swiss. Momen ketika pandangan dunia para siswa yang perfeksionis ini runtuh, wajah asli Indonesia seperti apa yang mereka temukan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Kini, kami akan ungkap catatan mengejutkan selama 48 jam tersebut. Halo, nama saya Sophia Miller. Saya siswi kelas 3 di Zurich International School, Swiss, dan menjabat sebagai ketua OSIS. Ayah saya adalah anggota Parlemen Federal Swiss, dan ibu saya seorang pengacara hukum internasional. Sejak kecil, saya dibesarkan di lingkungan yang sangat menekankan perencanaan sempurna dan manajemen waktu. Nilai-nilai saya selalu berada di 5% teratas, dan saya berhasil mendapatkan kesempatan studi tur ke Indonesia ini setelah memenangkan penghargaan dalam program pertukaran pelajar Eropa. Selama tinggal di Swiss, saya tidak pernah meragukan bahwa negara kami memiliki infrastruktur terbaik di dunia. Jalanan yang bersih, jadwal kereta yang tepat waktu, fasilitas publik yang efisien. Semuanya berjalan presisi seperti jarum jam, itulah Swiss. Di dalam tas saya, tersimpan jadwal perjalanan Indonesia yang telah saya susun hingga hitungan menit. 08130 berangkat dari hotel. 091 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 121 terbang ke Bali. Semuanya terencana dengan sempurna. Namun, sejak saat saya tiba di Indonesia, ada sesuatu yang terasa aneh. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terasa seperti sebuah kota. Ada pusat perbelanjaan, museum, bahkan panggung pertunjukan budaya. Skalanya jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan Bandara Zurich. Dalam hati saya berpikir, bukankah bandara hanya tempat untuk naik dan turun pesawat? Mengapa dibuat serumit ini? Teman-teman saya yang lain juga menunjukkan reaksi serupa. 20 siswa di kelas kami adalah siswa-siswi berprestasi yang terpilih dari berbagai negara di Eropa. Hans dari Jerman adalah putra seorang ahli logistik, dan Marie dari Prancis adalah putri seorang diplomat. Kami semua adalah siswa elit yang mewakili negara kami masing-masing. Kami datang untuk belajar tentang Indonesia, tetapi jujur saja, ada sedikit rasa superioritas di hati kami. Bagaimanapun, Eropa adalah benua paling maju di dunia. Ketika bus meninggalkan bandara dan memasuki jalan tol, saya mengeluarkan laptop untuk memeriksa kembali jadwal. Untuk pergi ke Bali dari Jakarta, kami seharusnya naik pesawat, tetapi mengapa kami malah menaiki bus dan menempuh perjalanan jauh? Pemandu wisata kami menjelaskan, hari ini, sebelum ke Bali, kami akan melakukan pengalaman budaya Indonesia terlebih dahulu. Kunjungan ke rest area jalan tol dan pemandian air panas termasuk di dalamnya. Rest area. Saya langsung teringat rest area di jalan tol Swiss. Sebuah bangunan kecil dengan 2 atau 3 mesin penjual otomatis dan sebuah toko kecil yang menjual roti lapis, hanya itu saja. Biasanya, 10 menit sudah cukup untuk ke toilet, membeli secangkir kopi, dan selesai. Saya tidak begitu tahu apa itu pemandian air panas, tetapi saya membayangkannya seperti sauna. Di Swiss juga ada sauna di hotel-hotel. Selama bus melaju di jalan tol, saya memandang keluar jendela. Jalan tol di Indonesia ternyata terawat dengan baik. Jalannya bersih dan marka jalannya jelas. Namun ada sesuatu yang berbeda. Papan elektronik di jalan menampilkan informasi lalu lintas secara real-time, bahkan mengiklankan jarak ke rest area berikutnya beserta menu andalannya. Itu adalah sistem yang belum pernah saya lihat di Swiss. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, pemandu wisata mengambil mikrofon dan berkata, "Sebentar lagi kita akan tiba di rest area KM 88. Kalian punya waktu bebas selama 30 menit. 30 menit? Saya tertawa dalam hati. Apa yang akan kami lakukan di rest area selama 30 menit? 10 menit saja sudah cukup. Saya berbisik kepada teman-teman, ayo kita berkumpul lagi dalam 15 menit, jangan buang-buang waktu. Saat itu, saya tidak tahu bahwa rencana sempurna saya akan segera hancur berkeping-keping, bahwa rest area di Indonesia adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Dan bahwa malam itu, di pemandian air panas, pandangan hidup saya akan berubah selamanya. Begitu bus memasuki area parkir rest area, saya membelalakan mata melihat pemandangan di luar jendela. Apa ini? Ini rest area. Ini lebih mirip pusat perbelanjaan. Ketika bus berhenti, saya mengambil tas dan berdiri. Rencana saya adalah cepat ke toilet, membeli sebotol air, dan kembali ke bus. Namun, saat pintu bus terbuka dan saya melangkah keluar, langkah saya terhenti. Bangunan di depan saya terlalu besar.
Gedung 3 lantai dengan jendela kaca berkilauan dan pintu masuk yang lebar seperti mal. Ini rest area, Hans, teman dari Jerman, bergumam di samping saya. Sofia, lihat tempat parkirnya. Ada berapa banyak mobil di sana? Saya melihat sekeliling area parkir. Ada sekitar 20 bus besar, dan mobil penumpang jumlahnya tak terhitung. Rest area di Swiss hanya memiliki sekitar 10 slot parkir, tapi di sini sepertinya 10 kali lipatnya. Apakah semua orang ini datang ke rest area? Sambil berjalan menuju pintu masuk, saya mulai merasa tegang. Ada perasaan kuat bahwa ini semua di luar dugaan saya. Pintu otomatis terbuka, dan udara sejuk AC menyentuh wajah saya. Dan saat melihat pemandangan yang terhampar di depan mata, saya membeku di tempat. Ini bukan rest area, ini mall. Di sebelah kiri, ada 3 minimarket yang berjajar. Indomaret, Alfamart, Circle K mereknya berbeda, tetapi ukurannya hampir sama. Di sebelah kanan, ada toko roti, dan di sebelahnya ada kedai kopi. Starbucks, C.O, kopi kenangan. Semua ini ada di dalam rest area, pikiran saya mulai kacau. Saat saya berjalan lebih jauh ke dalam, kejutan yang sesungguhnya dimulai. Area food court muncul, dan saya menyerah mencoba menghitung jumlah papan menunya. Bakso, sate, gado-gado, nasi goreng, mie ayam, soto, rendang, burger, pizza, ayam goreng, pisang goreng, tahu isi, aneka gorengan, lontong sayur, nasi rames, aneka jus. Ketika saya mencoba menghitungnya, jumlahnya lebih dari 150. Rest area di Swiss hanya punya 3 jenis roti lapis, tapi di sini, sepertinya butuh 10 menit hanya untuk membaca menunya. Mari, teman dari Prancis, menarik lengan saya dan berteriak, Sofia, lihat di sana. Ada apotek juga. Saya melihat ke arah yang ditunjuk Mari. Benar saja, ada apotek. Apotek di rest area, kenapa? Siapa yang membeli obat di rest area jalan tol? Logika saya tidak bisa memahaminya. Di sebelahnya, ada juga toko kacamata dan bahkan pusat oleh-oleh yang menjual produk lokal. Ini bukan rest area. Ini sebuah desa kecil. Saya menghampiri pemandu dan bertanya, Pak, apa ini benar-benar rest area? Pemandu itu tersenyum dan menjawab, benar, Sofia. Rest area di jalan tol Indonesia memang seperti ini. Ada lebih dari 200 rest area di seluruh negeri, dan sebagian besar skalanya seperti ini. Mulut saya ternganga. 200 di seluruh negeri, semuanya sebesar ini. Teman-teman saya sudah menyebar untuk melihat-lihat. Hans sedang asyik di sudut permainan mencoba mesin capit boneka, sementara Mari melihat-lihat masker wajah di sebuah toko kosmetik. Saya mengeluarkan jadwal saya. Rest area. 10 menit 5 menit toilet, 5 menit beli minum. Rencana ini sudah tidak ada artinya lagi. 30 menit pun sepertinya tidak akan cukup. Saya memutuskan untuk ke toilet terlebih dahulu. Sambil mengikuti papan penunjuk arah toilet, saya melihat lorongnya bersih dan lebar seperti di pusat perbelanjaan. Saat membuka pintu toilet, saya kembali terkejut. Sepertinya ada 20 bilik, dan semuanya terawat dengan bersih. Toilet duduk dengan semprotan air tersedia, dan tisu toilet pun cukup. Di wastafel, ada pengering tangan dan tisu kertas sekaligus. Jauh lebih baik daripada toilet di jalan tol Swiss. Selesai dari toilet dan saat sedang mencuci tangan, seorang ibu-ibu Indonesia menyapa saya. Neng, turis ya? Dari mana? Saya hendak menjawab dalam bahasa Inggris, tetapi teringat pernah belajar sedikit bahasa Indonesia, jadi saya menjawab dengan terbata-bata, dari Swiss. Ibu itu tersenyum dengan ekspresi takjub dan berkata, wah, pintar bahasa Indonesia. Dari Swiss, ya. Coba deh beli oleh-oleh khas sini, enak loh. Oleh-oleh, saya mengangguk dan kembali ke food court. Teman-teman saya sudah sedang makan bakso. Mari melambaikan tangan ke arah saya. Sofia, coba ini. Enak sekali. Saya melihat semangkuk bakso dengan kuah panas dan sedikit ragu. Apakah ini pedas? Tapi melihat ekspresi teman-teman saya, sepertinya sangat lezat. Saya pun memesan semangkuk bakso. Harganya 25.000, sekitar 1,5 euro. Di Swiss, secangkir kopi saja harganya 5 euro, tapi di sini, satu porsi makanan hanya 1,5 euro. Saya mengambil sendok dan garpu, lalu dengan hati-hati menyuapkan bakso ke mulut. Saat itu juga, sebuah ledakan rasa terjadi di mulut saya. Rasa gurih kaldu yang kaya, kenyalnya bakso daging, dan sedikit rasa pedas dari sambal. Ini enak. Benar-benar enak. Saya benar-benar lupa dengan rencana saya untuk keluar dari rest area dalam 30 menit. Ada 150 menu. Saya bisa hidup di sini seharian. Setelah menghabiskan bakso, perut saya kenyang, tetapi anehnya saya ingin makan lebih banyak. Saya melihat sekeliling, teman-teman saya juga dalam kondisi serupa. Hans sedang makan sate ayam, dan Mari memegang sekantong keripik singkong. Julia dari Jerman bahkan membeli 3 potong gorengan dan memakannya sekaligus. Saya kembali ke depan papan menu.
Makan apa lagi, ya? Di depan gerai yang menjual oleh-oleh lokal, antreannya panjang. Saya pun ikut mengantre. Seorang nenek di depan saya memesan 10 kotak. 10 kotak? Untuk apa membeli sebanyak itu? Ketika giliran saya tiba, saya membeli 2 kotak untuk mencoba. Satu kotak berisi kue-kue kecil dan harganya 5.000 rupiah. Setelah mencicipinya, bagian luarnya renyah dan dalamnya lembut, benar-benar lezat. Rasa manis dan gurihnya menyebar di mulut saya. Di gerai sebelahnya, ada yang menjual sate. Daging yang ditusuk sate dibakar di atas arang panas. Satu porsi harganya 3.000 rupiah. Di Swiss, ini harga yang tak terbayangkan. Saya membeli seporsi sate ayam. Saat saya mencicipi bumbu kacangnya, rasa manis dan gurih langsung terasa. Daging ayamnya yang empuk berpadu dengan aroma bakaran yang khas. Ini juga enak. Saya mulai semakin bersemangat. Berapa banyak lagi makanan yang ada di rest area ini? Saya mengumpulkan teman-teman. Ayo kita keliling dan lihat ada apa saja di sini. Teman-teman saya tampak bersemangat dan setuju. Kami mulai menjelajahi rest area. Dimulai dari sisi kiri lantai 1. 3 minimarket, 2 toko roti, 4 kedai kopi, toko es krim, toko donat, kedai nasi rames, warung jajanan pasar, restoran masakan Sunda, restoran masakan Padang, restoran Jepang, restoran Barat. Wow, apa semua ini bisa dimakan? Dan bukan hanya makanan. Ada juga area pengisian daya ponsel, kursi pijat, area bermain anak-anak, dan ruang menyusui. Ruang menyusui di rest area? Kami naik ke lantai 2. Di sepanjang dinding tangga, terpasang poster-poster informasi wisata daerah, tempat-tempat wisata terkenal, kuliner khas, dan informasi festival di daerah sekitar dijelaskan dengan rinci. Di lantai 2, ada restoran-restoran yang lebih mewah, restoran steak, restoran seafood, dan restoran dengan pemandangan. Dari kursi dekat jendela, saya bisa melihat taman yang tertata rapi. Rest area punya taman juga? Mari berteriak. Sofia, lihat sini. Ada toko souvenir juga. Saya mengikuti Marie. Benar saja. Ada toko souvenir, boneka tradisional Indonesia, kartu pos, gantungan kunci, bahkan ada area untuk berfoto dengan pakaian adat. Ini sudah selevel tempat wisata. Saya membeli 3 gantungan kunci, satu untuk saya, dan sisanya untuk orang tua saya di Swiss. Kami kembali ke lantai 1 dan masuk ke salah satu minimarket. Ukuran minimarketnya sebesar supermarket kecil di lingkungan saya di Swiss. Rak minumannya saja sepertinya ada lebih dari 100 jenis. Saya memilih sebotol teh kemasan. Teman-teman Indonesia saya bilang, saya harus mencobanya. Harganya 8.000, saya membuka tutupnya dan meminumnya. Rasa manis dan wangi melati yang lembut menyebar di mulut saya. Ini juga enak. Saat membayar di kasir, petugasnya menyapa saya dalam bahasa Inggris. Are you a tourist? Saya mengangguk. Petugas itu tersenyum dan berkata, enjoy your trip in Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan keluar dari minimarket. Petugasnya ramah sekali. Di luar, ada area terbuka. Ada taman bermain anak, area khusus untuk hewan peliharaan, dan area merokok yang terpisah. Di taman bermain, anak-anak berlarian dengan gembira, sementara orang tua mereka duduk bersantai di bangku. Semua ini fasilitas rest area? Saya melihat jam. Sudah 25 menit berlalu. Tinggal 5 menit lagi, tapi masih banyak tempat yang belum kami lihat. Saya belum ke pusat oleh-oleh, belum ke apotek. Restoran di lantai 2 juga belum saya lihat dengan benar. 30 menit tidak cukup. Saya bertanya kepada teman-teman, kalian sudah lihat semuanya? Semua menggeleng. Hans berkata, Sofia, sepertinya seharian di sini pun tidak akan cukup untuk melihat semuanya. Ada sudut permainan, kursi pijat, dan bahkan ada masjid yang besar. Masjid di rest area. Saya kembali terkejut. Pemandu memberi isyarat untuk berkumpul. Sudah waktunya kembali ke bus. Dengan perasaan enggan, saya mengambil barang-barang saya. Di tangan saya, ada 2 kotak oleh-oleh, 5 bungkus keripik, 3 botol teh, dan 3 gantungan kunci. Saya membeli sebanyak ini hanya dalam 30 menit. Di rest area Swiss, paling-paling saya hanya membeli secangkir kopi. Sambil berjalan kembali ke bus, saya menoleh ke belakang. Gedung rest area berkilauan di bawah sinar matahari. Orang-orang masih terus masuk dan keluar. Saya berpikir dalam hati, orang Indonesia tidak menganggap rest area hanya sebagai tempat istirahat. Ini seperti sebuah kota kecil. Tapi kemudian, pemandu kami membuat pengumuman yang mengejutkan lagi. Anak-anak, malam ini kita akan pergi ke tempat yang lebih menakjubkan lagi. Pernah dengar tentang pemandian air panas? Pemandian air panas. Apa itu? Di dalam bus, saya mengeluarkan ponsel dan membuka Google Translate. Saya mencari pemandian air panas. Dalam bahasa Inggris, muncul hot spring atau spa. Foto-fotonya menunjukkan orang-orang mengenakan pakaian yang sama dan bersantai di ruangan besar. Apa ini? Semacam sauna. Saya mencari lebih lanjut.
Dikatakan bahwa ada kolam pemandian, sauna, ruang tidur, dan restoran dalam satu bangunan. Semua ini ada di satu gedung? Mari di kursi sebelah bertanya. What is pemandian air panas? Saya menunjukkan layar ponsel saya. Mari juga memasang ekspresi takjub. Apa public bath? Maksudnya kita mandi bersama orang lain? Saya juga tidak mengerti. Di Swiss, mandi adalah kegiatan yang sangat pribadi. Dilakukan sendirian di kamar mandi rumah. Pemandu mengambil mikrofon dan mulai menjelaskan. Pemandian air panas adalah bagian dari budaya unik Indonesia. Ini adalah tempat di mana kolam pemandian dan sauna digabungkan. Tempat di mana keluarga atau teman bisa pergi bersama dan menghabiskan waktu seharian. Tempat ini buka 24 jam dan kalian juga bisa tidur di sana. Mata saya membelalak. 24 jam? Tidur di sana? Pemandu melanjutkan penjelasannya. Tempat yang akan kita kunjungi hari ini adalah Sari Ater, sebuah resor pemandian air panas terkenal di dekat Bandung. Setelah membayar tiket masuk, kalian akan diberi pakaian ganti dan handuk. Di dalamnya ada berbagai sauna tematik seperti ruang uap belerang, ruang garam, dan kolam air dingin. Ada juga restoran, kafe, dan bahkan area outbound. Saya semakin bingung. Ini sauna, hotel, atau taman hiburan? Hans mengangkat tangan dan bertanya, "Pak, apakah pria dan wanita berada di tempat yang sama?" Pemandu tersenyum dan menjawab, area kolam pemandian dipisah antara pria dan wanita. Tapi di area umum, dengan memakai pakaian ganti, pria dan wanita bisa bersama. Karena banyak keluarga yang datang bersama. Ah, begitu. Saya mulai sedikit mengerti. Bus memasuki kawasan pegunungan yang sejuk, pohon-pohon tinggi dan perkebunan teh membentang di kiri dan kanan. Udaranya segar dan pemandangannya indah. Bandung benar-benar kota yang menawan. Jauh lebih hijau dan asri daripada Zurich. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, bus berhenti di depan sebuah kompleks besar. Di gerbangnya tertulis besar Sari Ater Hot Spring Resort. Saya turun dari bus dan menatap kompleks itu. Luas sekali. Semua ini pemandian air panas. Kami masuk melalui lobi yang luas dan bersih seperti lobi hotel. Di konter, kami membayar tiket masuk, sekitar 15.500 per orang, atau sekitar 8 euro. Sauna di hotel Swiss biayanya bisa mencapai 30 euro. Kenapa di sini begitu murah? Petugas memberikan kami pakaian ganti, handuk, dan sebuah gelang. Gelang itu memiliki kunci kecil. Pemandu menjelaskan, gelang ini untuk membuka loker, dan saat membeli makanan atau barang di dalam, kalian juga membayarnya dengan ini. Nanti saat keluar, baru dihitung totalnya. Oh, canggih sekali. Tanpa kartu atau uang tunai, semuanya bisa diselesaikan dengan satu gelang. Saya masuk ke ruang ganti wanita. Sepertinya ada ratusan loker. Saya menemukan nomor saya, membuka loker, dan meletakkan tas saya. Lalu saya mengeluarkan pakaian gantinya. Modelnya seperti kaos dan celana pendek berwarna coklat. Bahannya lembut dan ringan. Sambil berganti pakaian, saya melihat ibu-ibu lokal tertawa dan mengobrol. Suasananya santai. Setelah berganti pakaian dan bercermin, rasanya aneh. Semua orang memakai baju yang sama. Tidak ada bedanya mana yang kaya, mana yang pelajar. Mari berkata di sebelah saya, Sofia, kita semua terlihat sama. Ini seru, saya tertawa. Memang benar. Kami keluar ke area umum. Di sebuah aula besar, orang-orang duduk-duduk santai di lantai. Ada beberapa televisi dan juga ruangan yang sepertinya adalah ruang istirahat. Saya melihat papan petunjuk. Lantai 1 lobi, lantai 2 restoran, area kolam rendam air belerang, kolam air dingin, ruang uap, ruang tidur, taman. Semua ini fasilitasnya. Pemandu mengumpulkan kami dan berkata, baiklah, anak-anak, sekarang kalian punya waktu bebas 3 jam. Pertama kalian bisa berendam di kolam air panas di bawah, lalu coba berbagai jenis sauna. Jangan lupa coba wedang jahe dan telur rebus di restorannya. Kita bertemu lagi jam 9 di lobi lantai 1. 3 jam? Saya melihat jam. Sekarang jam 6, berarti sampai jam 9. Teman-teman sudah menyebar untuk melihat-lihat. Saya memutuskan untuk mengikuti saran pemandu dan pergi ke kolam pemandian terlebih dahulu. Di pintu masuk kolam, ada rak untuk meletakkan sandal. Saya melepas sandal dan masuk ke dalam. Dan pemandangan yang terhampar di depan mata membuat saya kembali terkejut. Apa ini? Ada 5 kolam air panas. Ini resor mata air panas. Saat saya memasuki area kolam, uap panas menyelimuti wajah saya. Penglihatan saya sedikit kabur karena kelembapan yang tinggi. Saya mengucek mata dan melihat sekeliling. Wow, ini kolam pemandian. Jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Ukurannya hampir seperti kolam renang. Di sebelah kiri, sepertinya ada 50 bilik pancuran. Setiap bilik dilengkapi dengan sabun dan sampo. Di sebelah kanan, ada beberapa kolam besar. Orang-orang duduk di dalam air sambil mengobrol. Saya mendekat dengan hati-hati. Setiap kolam memiliki suhu yang berbeda. Di atas kolam pertama, saya melihat papan penunjuk.
Kolam air panas 42 derajat. 42 derajat. Bukankah itu terlalu panas? Kolam kedua 39 derajat. Kolam ketiga 36 derajat, dan saat melihat kolam keempat, saya terkejut. Kolam air dingin 18 glasina. Air dingin, kenapa ada yang mau masuk ke air dingin? Mari sudah masuk ke dalam kolam 39 drasina. Sofia, ayo ke sini. Airnya enak sekali. Saya ragu-ragu sejenak, lalu duduk di tepi kolam 39 dras. Saya mencelupkan kaki ke dalam air. Hangat. Perlahan, saya merendam seluruh tubuh. Saat air mencapai bahu, seluruh tubuh saya terasa hangat. Ah, ini nyaman sekali. Duduk di dalam air, saya merasakan otot-otot saya mengendur. Bahu saya yang kaku karena penerbangan panjang dari Swiss dan perjalanan bus menjadi rileks. Saya memejamkan mata dan menikmati kehangatan air. Jadi ini alasannya orang-orang datang ke pemandian air panas. Saya mulai mengerti. Sekitar 5 menit kemudian, seorang ibu-ibu di sebelah saya menyapa. "Neng, turis ya?" Baru pertama kali, saya mengangguk. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Coba masuk ke kolam dingin juga. Kalau bolak-balik antara panas dan dingin, bagus buat sirkulasi darah. Bikin sehat." Kolam dingin, saya melirik ke arah kolam 18 kali itu. Masuk ke air sedingin itu. Mari berbisik di samping saya, "Sofia, aku mau coba kolam dingin. Mau ikut?" Saya menggelengkan kepala. "Kamu duluan saja, aku di sini sebentar lagi." Mari keluar dari kolam panas dan menuju kolam dingin. Dia mencelupkan kakinya di tepi kolam dan berteriak, "Wah, dingin." Lalu dengan berani, dia melompat masuk ke dalam air. Mari tidak bertahan bahkan 10 detik di kolam dingin dan langsung melompat keluar. Dingin sekali. Tapi ekspresinya terlihat senang. "Sofia, segar sekali. Kamu harus coba." Rasa penasaran saya muncul. Seenak itukah? Haruskah saya mencobanya? Saya keluar dari kolam panas dan berjalan ke depan kolam dingin. Melihat airnya, memang terlihat sangat dingin. Saya mencelupkan ujung jari kaki saya. Dingin sekali. Saya menyentuh air dengan tangan. "Sedingin es. Masuk ke sini." Seorang remaja lokal di sebelah saya tertawa dan berkata, "Harus langsung masuk, Kak, kalau ragu-ragu malah nggak bisa." Saya menarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Saya memejamkan mata, dan melompat ke kolam dingin. Seketika, seluruh tubuh saya terasa membeku. "Ah ah ah." Teriakan itu keluar begitu saja. Jantung saya berdebar kencang, dan sensasi dingin merayap di kulit. Ini terlalu dingin. Sekitar 5 detik kemudian, saya langsung keluar. Seluruh tubuh saya menggigil, tapi ada sesuatu yang aneh. Tubuh saya dingin, tapi di dalam terasa panas. Saya bisa merasakan darah saya mengalir deras. Jadi ini yang namanya sirkulasi darah. Apa yang dikatakan ibu tadi benar. Mari bertepuk tangan. "Sofia, kamu berhasil. Gimana rasanya?" Saya tersenyum dan menjawab, "Mengejutkan, tapi rasanya enak. Aku mau kembali ke kolam panas." Mari mengangguk. "Aku juga." Kami kembali ke kolam 39 dadres. Saat masuk, airnya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Setelah dari kolam dingin, perbedaan suhunya terasa sangat jelas. Jadi ini sensasi berendam panas dingin. Saya merentangkan tangan di dalam air dan meregangkan tubuh. Seluruh badan terasa segar. Di sebelah, beberapa mahasiswa lokal sedang mengobrol. Lagi musim ujian, stres banget. Datang ke pemandian biar rileks. Kalau habis dari sini, rasanya badan enteng banget. Mendengar percakapan itu, saya mengangguk. Saya setuju. Saya juga merasa sangat baik sekarang. Selama sekitar 20 menit, kami bolak-balik antara kolam panas dan dingin. Pada akhirnya, saya bahkan mencoba kolam 42 derajat. Awalnya terasa terlalu panas, tapi setelah masuk perlahan-lahan, ternyata bisa ditoleransi. Keringat saya bercucuran, tetesan keringat jatuh dari dahi saya. Sudah lama sekali saya tidak berkeringat sebanyak ini. Selesai berendam, kami kembali mengenakan pakaian ganti. Sambil mengeringkan rambut, saya melihat seorang ibu membuat bentuk lucu dengan handuk di kepalanya. Unik sekali. Saya ingin mencobanya. Saya menghampiri ibu itu dan bertanya, "Permisi, Bu. Bagaimana cara membuatnya?" Ibu itu tersenyum dan menunjukkannya. Handuknya dililit di kepala, terus digulung di kedua sisinya. "Gampang kok." Saya mencoba menirunya. Ternyata lebih sulit dari kelihatannya. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya berhasil. Saat bercermin, bentuknya memang terlihat lucu. Mari di sebelah juga sedang membuat gulungan handuk di kepalanya. Kami saling memandang dan tertawa. Kita benar-benar terlihat seperti orang lokal. Sekarang saatnya mencoba sauna. Ruang uap belerang 80 grad C. Aku bisa meleleh. Kami naik ke area sauna. Di lorong, ada beberapa pintu. Setiap pintu memiliki papan nama. Ruang uap belerang, ruang garam, ruang dingin, ruang bambu,
ruang terapi ikan. Apa semua ini? Saya berdiri di depan pintu pertama, ruang uap belerang. Di samping pintu ada termometer. 80 derajat. Bukankah itu berbahaya? Mari berkata dari belakang saya, Sofia, ayo masuk. Orang-orang di dalam kelihatannya baik-baik saja. Saya membuka pintu. Hawa panas langsung menyergap. Wow, panas sekali. Di dalam, lantai dan dindingnya berwarna kecoklatan. Orang-orang berbaring di lantai. Ada yang membaca buku, ada yang bermain ponsel. Saya duduk di lantai. Lantainya hangat sekali. Saya merebahkan punggung. Panasnya meresap ke seluruh tubuh. Keringat mulai keluar. Dari dahi, leher, punggung. Keringat mengalir. Ini benar-benar panas. Sekitar 3 menit kemudian, keringat saya mengalir seperti air terjun. Baju saya basah kuyup. Seorang ibu yang berbaring di sebelah menyapa, baru pertama kali, ya? Jangan terlalu lama, nanti pusing. 10 menit cukup, lalu keluar. Saya mengangguk. Tapi anehnya, meskipun panas, saya tidak membencinya. Justru terasa seolah semua racun dalam tubuh keluar. Stres seolah menguap bersama keringat. Sekitar 8 menit kemudian, saya keluar. Lorong terasa sejuk sekali. Ada dispenser air di area istirahat. Saya minum segelas air. Air dingin mengalir di tenggorokan. Segar sekali. Mari di sebelah juga meneguk air dengan cepat. Selanjutnya kami masuk ke ruang garam. Saat pintu dibuka, seluruh dindingnya terbuat dari kristal garam putih. Berkilauan dan indah. Suhunya 60 derajat lebih rendah dari ruang uap. Saya masuk dan menyentuh dindingnya. Terasa butiran kristal garam yang kasar. Unik sekali. Saya membaca papan informasi ruang garam. Tertulis bahwa mineral dari garam baik untuk kulit dan pernapasan. Saya duduk di lantai dan menarik napas dalam-dalam. Udaranya terasa sedikit asin. Benar-benar rasa garam. Aneh, tapi tidak buruk. Setelah 10 menit di ruang garam, kami keluar. Saat hendak ke ruangan lain, Hans muncul di depan saya. Sofia, sudah coba ruang dingin? Dingin sekali. Ruang dingin? Belum. Hans membawa saya ke ruang dingin. Saat pintu dibuka, udara dingin menyembur keluar. Dingin sekali. Saya melihat termometer, -5 derajat, di bawah 0. Apa saya tidak akan mati kedinginan di dalam? Hans tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Tadi aku sudah masuk. Coba saja 1 menit. Dengan memberanikan diri, saya masuk ke ruang dingin. Seluruh tubuh saya merinding. Dingin, dindingnya benar-benar terbuat dari es. Saya menyentuhnya, es yang dingin dan keras. Bagaimana bisa ada es di dalam ruangan seperti ini? Setelah 30 detik, saya mulai bisa menahannya. Tubuh saya yang tadi panas di ruang uap mulai mendingin. Sekitar 1 menit kemudian, saya keluar. Lorong terasa hangat. Perbedaan suhunya sangat drastis. Mari melihat saya dan berkata, Sofia, kita sudah coba semua. Ruang uap, ruang garam, ruang dingin. Mana yang paling kamu suka? Saya berpikir sejenak. Semuanya bagus. Masing-masing punya sensasi yang berbeda dan seru. Mari setuju. Benar. Aku juga merasa begitu. Kami juga melihat-lihat ruangan lain, ruang bambu terbuat dari potongan bambu, dan ada juga kolam terapi ikan di mana ikan-ikan kecil akan menggigiti kulit mati di kaki kita. Setiap ruangan memiliki keunikannya sendiri. Setelah mencoba semua sauna, 1,5 jam telah berlalu. Pakaian ganti saya basah kuyup oleh keringat. Saya kembali ke loker dan berganti dengan pakaian ganti yang baru. Segar sekali. Saat bercermin, wajah saya memerah. Mungkin karena banyak berkeringat, kulit saya terasa lebih baik. Kami kembali ke area istirahat. Di aula yang luas, orang-orang berbaring santai di lantai. Di televisi, sedang tayang sinetron Indonesia. Sebuah keluarga duduk bersama sambil menyantap makanan. Pemandangan yang damai. Saya mencari tempat kosong dan duduk di lantai. Ada bantal kayu di sana. Saya merebahkan kepala di atas bantal. Keras, tapi cukup nyaman untuk menopang leher. Saya menatap langit-langit. Lampu neon bersinar lembut. Mari berbaring di sebelah saya dan berkata, Sofia, aku lelah sekali. Kita istirahat sebentar, ya. Saya setuju. Aku juga lelah. Kami memejamkan mata. Terdengar suara orang mengobrol, suara televisi, dan suara langkah kaki. Seharusnya berisik, tapi anehnya terasa menenangkan. Sekitar 10 menit kami berbaring, Hans membangunkan kami. Hei, ayo ke restoran. Lapar. Saya membuka mata. Benar juga. Lapar. Padahal tadi di rest area sudah makan, tapi sekarang sudah lapar lagi. Mungkin karena banyak berkeringat di sauna. Dalam perjalanan ke restoran, kami bertemu pemandu. Pemandu tersenyum dan berkata, anak-anak, bagaimana pemandiannya? Seru, saya menjawab dengan lantang. Iya, Pak, seru sekali. Pemandu tertawa dan berkata, kalau ke restoran,
Jangan lupa coba wedang jahe dan telur rebus. Itu makanan khas di sini. Wedang jahe, telur rebus, hal baru lagi. Wedang jahe ini manis sekali, dan kenapa telurnya begitu gurih? Kami naik ke restoran di lantai 2. Saat pintu restoran dibuka, aroma lezat langsung tercium. Aroma gorengan, aroma kuah soto, berbagai aroma bercampur menjadi satu. Restoran itu seperti food court dengan beberapa konter. Konter masakan Indonesia, konter jajanan, konter ayam goreng, konter minuman. Melihat papan menu, harganya terjangkau. Mie instan Rp15.000, nasi goreng Rp25.000, wedang jahe Rp1.000. Saya langsung ke konter minuman. Saya ingin mencoba wedang jahe yang direkomendasikan pemandu. Di konter, ada gambar wedang jahe. Minuman berwarna coklat dengan potongan jahe di dalamnya. Saya membayar dengan gelang dan menerima secangkir wedang jahe. Saya duduk di meja dan membuka tutupnya. Aroma jahe yang hangat tercium. Saya menyeruputnya. Wah, manis. Tapi ini bukan manis gula biasa. Ada rasa hangat dari jahe. Hangat dan manis. Sangat enak. Mari di sebelah juga meminum wedang jahe dan berkata, ini bikin ketagihan. Ingin minum terus. Saya setuju. Benar. Tidak bersoda, hanya manis dan hangat. Terasa sehat. Kami menghabiskan wedang jahe kami, tenggorokan yang kering terasa lega. Selanjutnya, kami ke konter telur. Di dalam sebuah pengukus hangat, ada banyak telur. Telur dengan cangkang berwarna coklat. Saya membayar dengan gelang dan mendapatkan 2 butir telur. Harganya Rp5.000 per butir. Kembali ke meja, saya mulai mengupas telur. Cangkangnya masih hangat di tangan. Setelah terkupas, saya membelah telurnya. Kuning telurnya matang sempurna dan beraroma gurih. Saya menggigitnya. Putihnya lembut dan kuningnya gurih. Hanya telur biasa, tapi kenapa begitu lezat? Tanpa tambahan garam pun sudah enak. Saya menghabiskan 2 telur dalam sekejap. Mari di sebelah juga memakan telurnya sambil mengangguk-angguk. Aneh, ya. Cuma telur rebus, tapi enak sekali. Hans datang ke meja kami, dia membawa semangkuk mie instan. Hei, kalian harus coba mie instan di sini. Enak sekali. Saya melihat mie instan itu. Kuahnya kemerahan dengan potongan cabai, kelihatannya pedas. Hans menyantapnya dan berseru, wah, pedas tapi enak. Saya yang juga lapar akhirnya memesan mie instan. Sambil menunggu di konter, saya melihat petugas memasaknya. Sekitar 3 menit kemudian, semangkuk mie panas tersaji. Saya membawanya ke meja dan mengambil sumpit. Saya menyuap mie ke dalam mulut. Pedas, tapi enak. Kuah pedasnya membuat mulut saya sedikit terbakar, tapi sekaligus gurih, mie-nya juga kenyal. Saya makan sambil meniup-niup. Berkeringat saat makan. Pedas, tapi tidak bisa berhenti. Saya menghabiskan mie hingga kuahnya. Perut saya kenyang. Sambil minum air, saya melihat sekeliling restoran. Di restoran pemandian ini, ada orang-orang dari berbagai usia. Ada kakek nenek yang duduk bersama, ada pasangan muda, dan banyak juga keluarga. Anak-anak berlarian, sementara orang dewasa mengobrol dengan santai. Melihat pemandangan ini, saya berpikir, pemandian air panas bukan sekadar sauna. Ini adalah ruang di mana orang berkumpul dan menghabiskan waktu. Tempat di mana keluarga, teman, bahkan orang yang sendirian bisa datang. Di Swiss, tidak ada ruang seperti ini. Kami biasanya menghabiskan waktu di rumah masing-masing. Tidak ada budaya bersantai dengan nyaman di tempat umum seperti ini. Mari seolah membaca pikiran saya dan berkata, Sofia, suasana di sini enak, ya, semua orang terlihat begitu santai. Saya mengangguk. Iya, benar. Di sini tidak ada yang peduli dengan orang lain. Semua orang menikmati waktunya sendiri, tapi tidak terasa sendirian. Hans menambahkan. Di Jerman juga ada sauna, tapi suasananya tidak sehangat dan kekeluargaan seperti ini. Biasanya lebih sunyi dan formal. Di sini, meskipun ramai, tapi terasa hangat. Kami semua setuju. Benar, pemandian air panas ini punya sesuatu yang istimewa. Selesai makan, kami kembali ke area istirahat. Kami mencoba naik ke ruang tidur. Saat pintu ruang tidur dibuka, di dalam gelap, ada matras di lantai, dan orang-orang tidur di sana. Terdengar suara dengkuran. Saya mencari tempat kosong dan berbaring. Saya menggunakan bantal kayu dan memejamkan mata. Seluruh tubuh terasa lemas. Setelah berkeringat di sauna, berendam di kolam panas dingin, dan makan, saya merasa benar-benar rileks. Rasanya belum pernah saya merasa senyaman ini seumur hidup saya. Sekitar 5 menit berbaring, Mari berbisik di sebelah. Sofia, jangan sampai tertidur. Kita harus berkumpul jam 9. Saya membuka mata. Melihat jam, sudah pukul 8.30. Tinggal 30 menit lagi. Kami perlahan bangkit dan turun ke lantai 1. Di lobi, kami bertemu pemandu dan teman-teman lain. Semua orang memakai handuk yang digulung di kepala. Kami saling memandang dan tertawa.
Semuanya terlihat seperti orang lokal. Pemandu bertanya, "Anak-anak, bagaimana pemandiannya? Menyenangkan?" Saya menjawab, "Iya, Pak. Sangat menyenangkan. Saya belum pernah ke tempat seperti ini." Teman-teman lain juga setuju. Benar-benar pengalaman yang unik. Awalnya tidak mengerti, tapi setelah datang, saya jadi paham kenapa orang Indonesia suka ke pemandian air panas. Kami kembali ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Saat melepas pakaian ganti dan mengenakan pakaian saya sendiri lagi, rasanya aneh. Pakaian saya terasa tidak nyaman. Pakaian ganti tadi jauh lebih nyaman. Saya menutup loker dan mengembalikan gelang. Di kasir, saya membayar tagihan. Tiket masuk 15.000, 5.000, 1.000, 1.000, wedang jahe 1.000, 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 1.000. Totalnya Rp185.000. Sekitar 11 euro, menikmati semua ini selama 3 jam hanya dengan 11 euro, bukankah ini sangat murah? Saat keluar, udara malam terasa sejuk. Tubuh saya terasa ringan, dan pikiran saya tenang. Rencana saya hancur, tapi hidup saya berubah. Saat naik ke bus, saya duduk di dekat jendela. Jalanan Bandung di malam hari berkilauan dengan lampu-lampu. Saya mengeluarkan jadwal perjalanan dari tas. Jadwal yang saya susun dengan sempurna pagi tadi, saya membukanya. Di sana tertulis, rest area 10 menit, pemandian air panas 1 jam. Kenyataannya, kami menghabiskan 30 menit di rest area dan 3 jam di pemandian. Saya tersenyum, rencana sempurna saya benar-benar salah. Tapi anehnya, saya tidak marah sama sekali. Justru saya merasa senang. Meskipun tidak sesuai rencana, saya mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik. Mari duduk di sebelah saya dan bertanya, "Sofia, apa yang kamu lihat?" Saya menunjukkan jadwal saya. "Ini rencana yang kubuat tadi pagi. Semuanya salah." Mari tertawa dan berkata, "Tumben kamu tidak marah. Biasanya kalau rencana berantakan, kamu pasti stres." Saya menggelengkan kepala. Hari ini berbeda. Justru karena rencananya berantakan, aku jadi senang. Selama perjalanan kembali ke hotel, saya merenungkan hari ini. Pagi tadi, saat berangkat dari Swiss, saya berpikir saya datang ke Indonesia untuk belajar. Sebagai siswa dari negara maju Eropa, saya datang untuk mengamati dan mempelajari Asia. Tapi kenyataannya, saya yang justru belajar lebih banyak. Di rest area Indonesia, saya belajar arti efisiensi yang sesungguhnya. Rest area di Swiss hanya memiliki fungsi minimal. Toilet, mesin penjual otomatis, itu saja. Saya pikir itu efisien. Tapi setelah melihat rest area di Indonesia, saya sadar bahwa efisiensi sejati adalah memenuhi berbagai kebutuhan orang di satu tempat. Orang yang hanya butuh toilet, orang yang butuh makan, orang yang butuh berbelanja, orang yang butuh istirahat, semua kebutuhan mereka terpenuhi di satu ruang. Di pemandian air panas, saya belajar tentang komunitas. Di Swiss, kami hidup dalam budaya individualistis. Masing-masing menghabiskan waktu di rumahnya, kamarnya, kamar mandinya sendiri. Berbagi ruang dengan orang lain terasa tidak nyaman. Tapi di pemandian, semua orang bersantai dengan nyaman di ruang yang sama. Dari nenek-nenek hingga anak-anak, baik yang kaya maupun yang miskin, semua mengenakan pakaian yang sama dan menghabiskan waktu secara setara. Di pemandian itu, untuk pertama kalinya, dalam hidup, saya menjadi diri saya, apa adanya. Bukan sebagai ketua OSIS, bukan sebagai putri anggota parlemen, bukan sebagai siswa berprestasi, saya hanya seorang gadis 17 tahun yang memakai pakaian ganti. Tidak ada yang tahu siapa saya, dan tidak ada yang peduli. Anehnya, itu terasa sangat nyaman. Hans berkata dari belakang, "Hei, Sofia. Ekspresimu hari ini sangat berbeda. Tadi pagi kamu terlihat tegang, tapi sekarang kamu terlihat sangat santai." Saya tersenyum. "Benarkah? Apa aku terlihat seperti itu?" Hans mengangguk. "Iya, kamu biasanya selalu berusaha sempurna. Tapi hari ini, kamu sepertinya hanya menikmati momen." Perkataan Hans benar. Saya selalu berusaha untuk menjadi sempurna. Nilai terbaik. Rencana sempurna, perilaku tanpa celah. Itulah identitas saya. Tapi hari ini, di Indonesia, saya sadar. Ada yang lebih penting dari rencana yang sempurna. Yaitu menikmati setiap momen. Bus tiba di hotel. Kami mengambil barang-barang dan turun. Di lobi, pemandu berkata, "Anak-anak, bagaimana hari ini?" "Lelah. Besok kita akan ke Candi Borobudur dan Malioboro." Tidur yang cukup dan berkumpul di lobi besok jam 8 pagi. Saya masuk ke kamar dan membongkar barang bawaan. Saya mengeluarkan barang-barang yang saya beli hari ini. 2 kotak oleh-oleh, 5 bungkus keripik, 3 botol teh, 3 gantungan kunci. Barang-barang kecil ini memiliki arti besar bagi saya. Bukti dari hari pertama saya di Indonesia, hari di mana stereotip saya hancur. Setelah mandi, saya berbaring di tempat tidur. Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya jernih.
Saya menatap langit-langit dan berpikir, besok, apa lagi yang akan aku pelajari? Kejutan apa lagi yang menanti? Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada orang tua saya di Swiss. Ibu, ayah, hari ini aku melihat hal-hal yang sangat menakjubkan di Indonesia. Rest areanya sebesar pusat perbelanjaan, dan pemandian air panasnya senyaman hotel. Semua rencana yang kubuat salah, tapi justru itu yang membuatnya menyenangkan. Sepertinya besok akan ada banyak hal seru lagi. Aku sayang kalian. Setelah mengirim pesan, saya memejamkan mata. Hari ini terbayang seperti film. Pagi di Bandara Soekarno-Hatta, food court di rest area KM88, bakso dan oleh-oleh, kolam panas dan dingin di Sari Ater, hawa panas di ruang uap, udara dingin di ruang es, wedang jahe yang manis dan telur rebus yang gurih, kami semua dengan handuk di kepala, berbaring di ruang istirahat dengan bantal kayu. Semua momen itu begitu berharga. Sebelum datang ke Indonesia, saya percaya bahwa Swiss adalah yang terbaik di dunia. Sistem kami, infrastruktur kami, budaya kami, saya pikir semuanya paling maju. Tapi setelah datang ke Indonesia, saya sadar. Dunia ini luas, dan banyak hal yang harus dipelajari. Setiap negara memiliki kelebihannya masing-masing, dan cara mereka sendiri untuk membuat orang bahagia. Swiss menjunjung tinggi presisi dan efisiensi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Itulah kekuatan kami. Tapi Indonesia berbeda. Indonesia menjunjung tinggi kelimpahan dan keragaman. Dalam satu ruang, mereka menyediakan ratusan pilihan dan membiarkan orang memilih apa yang mereka inginkan. Tidak bisa dikatakan mana yang lebih baik. Hanya berbeda. Melalui perjalanan ini, saya belajar untuk menerima perbedaan. Saya menyadari bahwa cara saya bukanlah satu-satunya jawaban yang benar. Saya belajar bahwa terkadang, tidak apa-apa untuk melepaskan rencana dan mengikuti arus. Saya menantikan pagi besok. Di Borobudur, apa yang akan saya pelajari? Di Malioboro, pengalaman apa yang akan saya dapatkan? Saya tidak akan lagi membuat rencana yang sempurna. Sebaliknya, saya akan merasakan Indonesia dengan pikiran yang terbuka. Mata saya mulai terpejam, pikiran terakhir saya sebelum tidur adalah, pelajaran terbesar apa yang aku dapat hari ini? Jawabannya adalah ini. Momen terbaik di dunia bisa jadi adalah momen yang tidak direncanakan. Dan kebahagiaan, sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang menikmati segala sesuatu apa adanya. Selamat malam, Indonesia. Sampai jumpa besok. Sofia, ketua OSIS perfeksionis dari sekolah bergengsi di Swiss, mengalami guncangan budaya terbesar dalam hidupnya di sebuah rest area jalan tol dan pemandian air panas di Indonesia. Rest area dengan 150 menu, pemandian yang buka 24 jam, berendam di kolam panas dan dingin, mengenakan handuk di kepala sambil menikmati wedang jahe dan telur rebus. Malam itu, dia menyadari, yang lebih penting dari rencana sempurna adalah menikmati momen, dan yang lebih penting dari efisiensi individu adalah kebahagiaan bersama. Infrastruktur publik di Indonesia bukan sekadar fasilitas, melainkan wadah yang menampung kehidupan masyarakatnya. Perjalanan Sofia baru saja dimulai. Wajah lain Indonesia seperti apa yang akan ia temukan esok hari? Jika video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan berlangganan dan menyukai.